Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai jam 2 syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita berteduh sejenak, berteduh, kita mulai. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 627 ayat 1 dan 4. Amang panjang Richard. Ende on haleluya. Amonangan itu hatai. Nama naluhon si polisi. Las maroham puji matuhani. Ala nang taluha mateani. Sesa dosa ta haleluya. Mangolu Yesus haleluya. Tabarita hontu hatai. Naheja lama ngolui. Sikop dopa koko ponai. Dihita jol mapardosai. Las maroham puji matuhani. Ala nang taluha mateani. Sesa dosa ta haleluya. Mangolu Yesus haleluya. Doa pembuka oleh Amang Pendeta M. Silalahi. Dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyembah Tuhan karena keagungan kebesaran-Mu dan karena berkat-Mu yang mendorong kami kuat dan mampu bersekutu pada malam hari ini. Kami mau serahkan acara ibadah ini ke dalam naungan kasih Tuhan dari awal sampai akhir. Biar Tuhan yang kami muliakan, kehendak Tuhan yang jadi. Atas doa syafaat, atas ibadah yang kami panjatkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kita amin. Menyanyi dari PL nomor 243. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita Tuhan dengan ucapan syukur merendahkan diri di hadapan Tuhan pada saat ini. Atas kesempatan ini Tuhan, kami boleh menaikkan dua-dua syafaat kami. Dan lebih dahulu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus Tuhan. Yang menyampaikan dan yang mendengarkan firman Tuhan, semuanya diberkati dengan waktu pada malam hari ini diibadahkan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam buat kita semuanya. Nats renungan kita malam hari ini kita ambil dari bacaan malam di Almanak HKBP
yaitu 1 Korintus 15 ayat 12 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja Korin berdiri di kota yang terkemuka. Banyak kemajuan-kemajuan dalam segala bidang. Kaya akan materi. Dan banyak di sana orang-orang yang sudah maju di dalam ilmu pengetahuan dan politik. Boleh kita samakan dengan kota metropolitan Jakarta sekarang ini. Tetapi pada umumnya, kota yang begitu maju di hampir segala bidang, biasanya bukan hanya kemajuan yang berkembang, yang membawa kemakmuran, tetapi juga segala macam ragam dosa juga berkembang. Kesombongan, bermacam-macam kejahatan, bahkan kebejatan moral sudah dianggap remeh dan sudah dianggap hal biasa. Dan ini juga berdampak negatif kepada jemaat. Dan jemaat Korin pun pada masa itu mengalami hal itu demikian. Akibat pengaruh lingkungan dan didukung dengan latar belakang bahwa kehidupan rohani sebelum Kristen, maka timbullah banyak masalah dan persoalan. Sehingga jemaat pun tidak merasa nyaman. Kabar berita ini sampai kepada Paulus yang ketika itu berada di kota Efesus. Dan dia juga menerima surat langsung dari jemaat Korintus yang memohon supaya Paulus datang untuk meluruskan kembali keadaan pemahaman jemaat. Maka Paulus sebagai rasul yang bertanggung jawab segera menulis surat. Itulah nats yang kita baca tadi. Di dalam ayat 12 Paulus merasa kecewa. Mendengar berita yang demikian, dia kecewa. Karena apa? Ketika rasul-rasul mengajarkan dan memberitakan tentang Yesus Kristus dan kebangkitan kepada mereka, mereka telah menerima dan percaya. Kekecewaan Paulus dinyatakan dengan pertanyaan, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati? Dan seterusnya boleh kita baca sampai ke ayat yang ke-18. Jawabannya adalah di ayat yang ke-19. Mereka sebenarnya masih memiliki iman sementara. Gereja yang masih muda berlatar belakang yang masih menyembah berhala. Didukung lagi pengaruh lingkungan yang begitu maju dengan godaan-godaan duniawi.
memudahkan mereka kembali hidup ke dalam keberdosaan mereka. Dan yang paling mendasar, saudaraku, adalah menyangkal kebangkitan orang mati, yang berarti seperti penjelasan Paulus pada ayat yang telah kita baca tadi, menyangkal karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang telah mereka terima dan mereka percaya pada awalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan itu sekarang ini kepada kita. Bagaimana mungkin orang Kristen Batak yang sudah 159 tahun menerima Injil kembali menyembah berhala, hidup di dalam okultisme, percaya kepada arwah-arwah yang sudah meninggal? Kita tidak heran, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat pertama mengatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan banyak ayat, terutama Galatia 4 ayat 9, boleh kita baca. Apa yang terjadi sekarang rupanya? Yang terjadi sekarang itu sebenarnya sudah terjadi zaman dahulu. Baik itu ketika perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, virus corona yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita Republik Indonesia, secara khusus HKBP, yang kita termasuk anggota di dalamnya, untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Peraturan dari pemerintah tinggal di rumah saja. Belakangan ada lagi peraturan PSBB. Akibatnya juga sudah banyak orang yang menjadi ODP atau PDP. Apalagi sudah banyak pula orang yang kena positif, kena virus. Bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Sudah banyak dari anggota jemaat akibat wabah corona ini yang terkapar sakit, yang berduka cita karena ditinggal oleh orang yang dicintai. Imannya semakin melemah, mungkin mulai goyah. Mereka merasa tidak diperdulikan karena tidak bisa dibesuk oleh keluarga dan teman. Banyak jemaat dilanda kekhawatiran, ketakutan, kesepian, yang membuat pribadi atau keluarga menderita dan sengsara. Bahkan mungkin sudah ada yang hampir berputus asa. Saat-saat seperti inilah kesempatan yang sangat empuk bagi iblis dan jajarannya, serta penyesat-penyesat menjalankan misinya. Itu boleh kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Dan ini mungkin dikatakan antikristus. Lepas dari saling menuduh, apakah itu aktivis gereja, apakah itu gembala jemaat, siapa saja pun orangnya. Lepas dari saling menuduh itu semua, kita ini Bapak Ibu, anggota Yayasan BKS Marturia, adalah orang pilihan Allah. Seperti Paulus, pemberita Injil, pemberita kabar baik, dan kita diutus menjadi seperti anak panah yang harus menerobos. Kita ini adalah laskar-laskar Kristus yang harus maju seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan untuk itulah semua kita anggota Yayasan BKS Marturia, mulai dari Bapak Pembina, pengurus, ketua, dan anggota semuanya, kita sampai saat ini, kita Bapak Ibu diberi kesehatan. Kita masih boleh mengadakan ibadah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita hidup. Walaupun kita disuruh tinggal di rumah, tapi kita bukan tinggal tidur atau pangku tangan atau berdiam saja.
Tetapi di rumah pun seperti Paulus melakukan, mengirim surat kepada siapa kita diutus. Mungkin kepada keluarga, pada sahabat, kenalan, teman seprofesi, pengumuman marga, tetangga, dan sebagainya. Kita dapat lakukan. Kita tidak harus pergi seperti Paulus hanya mengirim surat. Bertanggung jawab. Ini boleh dikatakan sebagai surat penggembalaan. Peran kita sebagai umat pilihan, masing-masing kita pribadi, harus semakin giat melakukan tugas panggilan kita dalam keadaan apapun. Beritakan kabar baik. Beritakan kabar keselamatan. Beritakan Injil. Supaya semakin banyak jiwa yang memiliki kepastian keselamatan. Dalam segala penderitaan yang kita katakan tadi di atas. Mereka juga perlu mendengarkan kabar baik dari kita. Supaya mereka semakin mengerti, walaupun tubuhnya lemah, bahkan satu saat harus meninggalkan dunia ini. Tapi yang paling indah dan kabar sukacita adalah sudah tersedia, yaitu tempat di surga, hidup yang kekal. Inilah karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Inilah yang mulai disangkal oleh banyak orang-orang percaya. Bahkan mungkin yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun berkhotbah, mengajarkan, memberitakan kabar baik itu. Tapi bisa seperti yang kita katakan tadi yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Banyak yang murtad. Banyak yang meninggalkan. Tetapi sekarang sebagai orang pilihan kita ini disuruh pergi, diutus melakukan perintah agung dari Yesus Kristus kepada yang kita katakan tadi, banyak sudah sangat membutuhkan kabar baik karena sudah banyak sekali kabar buruk. Maka jawaban tadi adalah supaya mereka seperti Paulus yang memberikan semangat, meluruskan dan membenarkan pemahaman mereka kembali. Itulah ayat yang ke-20. Agar semakin banyak. Bahkan kalau bisa semua jiwa-jiwa yang telah ditebus Yesus itu memiliki keselamatan. Memiliki kabar baik itu, yaitu hidup yang kekal. Sudah hidup di dalam iman yang menyelamatkan. Bukan lagi iman sementara. Yang hanya memikirkan bahwa Yesus itu hanya perlu selama kita di dunia. Kalau kita sudah mati, sudah selesai persoalan. Tubuh kita menjadi tanah. Bukan itu. Tapi harus memiliki iman yang menyelamatkan. Yaitu apabila kita mati, bahkan walaupun kita sengsara, menderita apapun yang kita alami di dunia ini. Tuhan Yesus lebih dahulu mengalaminya. Bahkan di balik penderitaan itu semuanya ada, sudah tersedia itu sukacita yang besar, hidup yang kekal. Inilah yang perlu dengan segera kita bawakan. Kita berikan kepada mereka-mereka yang hampir berputus asa. Dengan cara apa? Inilah yang kita lakukan. Salah satu cara sekarang ini. Melalui teknologi modern. Kita ada pengetahuan. Kita boleh mempergunakan. Melalui medsos, melalui WA, renungan harian, telepon, tata ibadah minggu. Menjadi sarana penyemangat, penguatan, pelurusan, bahkan peneguhan iman. Sehingga mereka-mereka itu yang hampir lemah, yang hampir berputus asa itu, yang mulai goyah imannya itu, kembali bersemangat. Bangkitlah semangat mereka. Bangkitkanlah pengharapan mereka. Bangkitkanlah apa yang mereka telah pegang dari semula. Supaya mereka dapat memiliki kehidupan yang kekal itu. Memiliki kepastian keselamatan dengan iman yang menyelamatkan. Inilah tugas kita sebagai laskar-laskar Kristus. Mari, sahabatku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin saatnya sekarang. Banyak waktu kita. Melalui alat-alat modern yang kita katakan tadi. Dan inilah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Walaupun banyak tantangan. Bangkitlah. Saudaraku, pergilah, beritakanlah semangat itu, bangkitkan kembali kepada orang-orang yang sudah mulai lemah semangat. Yesus benar-benar
sudah bangkit. Dan itulah jaminan kebangkitan kita. Kita inilah adalah alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Dalam keadaan apapun, berita Injil harus segera berlari. Mari, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, semangat melayani terus dengan mengenalkan Tuhan Yesus Kristus. Pantang mundur, Tuhan ada bersama kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu, kami disapa, kami diingatkan, agar kami betul-betul melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tugas panggilan kami sebagai penginjil, pemberita kabar baik dalam situasi sekarang juga. Kami boleh lakukan hanya karena Yesus memampukan kami, Yesus bersama dengan kami, dan semangat kami adalah semangat yang diberikan dari semangat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 691. Pasahat matu Jesus saluhut nangoluki rohanang pambahenaku saluhut nadikiki pasahat matu Jesus saluhut nadiriki pasahat matu Jesus saluhut nangoluki. Doa syafaat pertama oleh Amang Risan Pasaribu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, kami masih Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang baru saja menyampaikan firman-Mu, rapi dan pakailah dia Tuhan. Berkati Tuhan di masa tuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada ibu kami ini untuk menilai kebaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami juga yang telah Kau utus Tuhan. Berkati juga. Kami juga bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk bertemu Tuhan. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan sama saudara kami Tuhan. Kami Engkau utus sebagai pendoa syafaat. Tuhan, kami mau berdoa terhadap bangsa dan negara kami ini Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan, Engkau perkenankan mengalami segala masalah dan musibah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami tangkas dan cakap Tuhan. Karena Tuhan memilih kami, sehingga kami mampu menerima segala ini Tuhan, dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Dan pimpinan kami Tuhan, bangsa dan negara kami ini, Engkau berikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Pimpinan kami, presiden kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Yang sudah orang tentu banyak berpikir, banyak berbuat buat bangsa dan negara ini Tuhan. Walaupun banyak celaan, walaupun banyak kritikan Engkau sampaikan, yang disampaikan orang-orang terhadap presiden kami Tuhan. Kami percaya dan kami lihat Tuhan perbuatan yang baik itu. Terima kasih Tuhan, kami yang menyerahkan presiden kami dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan.
Tuhan senantiasa menjagai, memberkati dia Tuhan dengan kesehatan. Kami tahu Tuhan, banyak ancaman dan cobaan Tuhan. Tapi kami melihat nyata presiden kami ini berbuat hal yang terbaik. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga berusaha kepada Tuhan untuk keamanan politik, keamanan dan negara kami ini Tuhan. Dalam tangan kemurahan-Mu, kiranya seluruh kebijakan Tuhan yang diambil pemerintah kami Tuhan menjadi kemudahan bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya mereka sudah melakukan yang terbaik. Untuk itulah kami mendoakan mereka. Supaya juga mereka percaya dan kuat atas apa yang mereka perbuat dalam kami. Karena kami percaya mereka berbuat untuk kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat tim medis, pelayan-pelayan relawan Tuhan, yang sudah memberikan waktu mereka, dan bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur masih ada orang yang mampu melakukan itu. Kalau kami hanya mampu mendoakan mereka Tuhan, agar tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Karena Tuhan juga tidak memiliki kami mungkin untuk melakukan sama seperti yang mereka lakukan. Tapi Tuhan, kami mampu mendoakan mereka agar Tuhan senantiasa melindungi mereka, menjagai mereka Tuhan. Kami tahu juga banyak keterbatasan dengan APD dan obat-obat juga Tuhan. Kiranya Tuhan, kuat kuasa-Mu, tangan kekuatan-Mu Tuhan, menggugah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan APD, menyumbangkannya Tuhan, dan memberikan obat-obat sesuai dengan kebutuhan orang yang terdampak Tuhan. Berkatilah mereka senantiasa Tuhan. Kami tahu banyak juga untuk khusus COVID-19 ini Tuhan, yang belum ditemukan obatnya Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan, agar kiranya saudara-saudara kami, siapapun tim ahli yang berfokus untuk menyelidiki tentang COVID-19 ini Tuhan, kiranya mereka Engkau berkati supaya mereka bisa menemukan, bisa menempatkan, memberikan solusi apa yang perlu untuk mengatasi virus 19 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, agar kiranya virus ini cepat selesai. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan juga senantiasa memberikan kami kesetiaan. Kami akan setia sampai Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan obat untuk virus ini Tuhan. Kami percaya dan tangan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan akan menolong kami, menolong saudara-saudara kami yang konsentrasi untuk menemukan dan meneliti untuk obat virus 19 ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat TNI dan Polri, biar sekuat tenaga mereka Tuhan, mempersatukan niat mereka untuk memberikan keamanan kepada kami. Karena kami Tuhan, rakyat ini, banyak juga yang kurang setuju, hanya memikirkan egoisme kami Tuhan. Hanya memikirkan apa yang perlu bagi diri kami Tuhan. Sehingga rakyat kami juga sering berontak atas kebijakan yang diberikan oleh TNI dan Polri Tuhan. Kami taruh dalam kasih-Mu Tuhan, agar TNI dan Polri dapat bersabar hati untuk mengatur rakyatnya Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon juga kiranya Kau berikan pengertian kepada rakyat ini, agar mereka patuh terhadap aturan. Karena sejujurnya, TNI dan Polri melakukan itu adalah untuk kemaslahatan rakyat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan kemampuan kami hanya mendoakan saudara-saudara kami ini. Terimalah doa syafaat kami ini. Hanya saya sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 6. Mau lihat temarohaku, ala au hinokok mi.
Kita akan berdoa topik doa syafaat yang kedua oleh Inang Intan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha agung, maha mulia. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, pada malam hari ini, kembali kami mengucap syukur limpah terima kasih kepadamu ya Bapa, yang senantiasa memberkati, memelihara kesehatan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami, seluruh anggota Yayasan BKS Marturia, untuk boleh kami bersatu hati ya Bapa, di dalam memohonkan seluruh doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Walaupun kami Tuhan mengadakan ibadah ini lewat online, tetapi hati kami bersatu ya Bapa, untuk boleh bermohon kepadamu. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada malam hari ini kami telah dikuatkan oleh firman Tuhan, yang senantiasa mengajari, menguatkan kami, untuk senantiasa kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa yang di sorga. Pada malam hari ini juga Bapa, kami membawakan seluruh doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, buat Yayasan BKS Marturia. Berkati ya Bapa yayasan ini. Berkati seluruh anggota ya Bapa, dan seluruh pengurus, untuk boleh Tuhan melaksanakan visi misinya di dalam memberitakan kabar baik bagi semua orang. Berkati ya Tuhan yayasan ini, untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan, bahwa akan didirikan rumah doa di Tanah Cilengsi ya Bapa. Berkati Tuhan seluruh dokumen-dokumen yang telah diberikan. Apapun yang menjadi persyaratan untuk boleh berdiri rumah doa Tuhan. Engkau berkati seluruh mereka yang pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pembebasan tanah. Dan juga yang berhubungan memberikan izinnya Bapa. Biarlah Engkau Bapa membukakan pintu hati mereka. Untuk segala persyaratan yang sudah diberikan ya Bapa. Mereka boleh mempermudahnya. Untuk boleh Tuhan segera diberikan izin itu keluar. Sehingga rumah doa Tuhan boleh berdiri tegak di Cilengsi. Sehingga rumah itu Tuhan boleh kami pakai ya Tuhan, untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini juga Tuhan kami membawakan gereja HKBP dan seluruh gereja yang ada di Indonesia. Berkati Tuhan gereja HKBP yang ada di pusat maupun distrik. Begitu juga resort dan seluruh pagaran ya Bapa. Berkati juga seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Kau berkati seluruh pemimpin-pemimpin gereja, untuk boleh mereka melaksanakan seluruh pelayanan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin gereja di dalam mengembalakan seluruh jemaat mereka untuk menjadi jemaat yang hidup dan bertumbuh dalam iman. Berkati Tuhan gereja Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini Tuhan gereja telah berpindah ke rumah kami masing-masing. Karena kondisi negara kami saat ini Tuhan, sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya ya Bapa, walaupun kami bergereja di rumah kami, tetapi tidak mengurangi iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga kami semakin dikuatkan ya Bapa, semakin datang kepada Tuhan, dan semakin menyadari ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami serahkan Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh ibadah-ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati seluruh keluarga untuk menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa yang di sorga. Pada malam hari ini juga ya Bapa, kami membawakan seluruh lembaga penginjilan yang ada di Indonesia. Berkati Tuhan lembaga-lembaga yang ada, untuk boleh mereka melaksanakan visi misi mereka, untuk boleh mereka Tuhan semakin berkembang, untuk boleh Tuhan membawa menjadi penginjil-penginjil yang boleh menjadi berkat di dalam memenangkan. Saat ini juga Bapak,
Kami membawakan seluruh keluarga anggota Yayasan BKS Marturia. Untuk boleh Engkau berikan Tuhan kami senantiasa perlindungan kesehatan. Engkau berikan kami Tuhan juga panjang umur dan juga sukacita, baik di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Berkati Tuhan seluruh saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, maupun sakit apapun Tuhan. Begitu juga Tuhan yang sudah terinfeksi COVID-19, Engkau memberkati mereka. Engkau jamah tubuh mereka ya Bapa. Segala sakit penyakit virus yang ada dalam tubuh mereka Tuhan boleh angkat, Tuhan hancurkan. Untuk boleh Tuhan berikan mereka kesembuhan. Lewat kesembuhan itu Tuhan, mereka semakin memuliakan nama Tuhan. Dan mereka merasakan bahwa kuasa kesembuhan bersumber dari Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan seluruh keluarga mereka. Untuk Engkau berikan mereka juga Tuhan kekuatan. Untuk boleh mereka menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa perlindungan kasih Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan seluruh keluarga yang dalam pergumulan. Untuk senantiasa Engkau berikan mereka kekuatan. Hati yang senantiasa berseru kepadamu. Untuk senantiasa mereka Tuhan mempunyai pengharapan dan senantiasa mengucap syukur apapun Tuhan saat ini keberadaan mereka. Bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Jalan pengharapan dan juga sukacita. Bapa yang di sorga, kami serahkan seluruh keluarga besar Yayasan Marturia hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami, dan memelihara kehidupan kami. Seluruh pelayanan kami, walaupun Tuhan saat ini kami mengikuti aturan pemerintah untuk senantiasa stay di rumah kami masing-masing. Bila Tuhan Engkau melindungi kami, Engkau berikan kami Tuhan perlindungan kesehatan. Untuk senantiasa kami Tuhan semakin bertambah-tambah sukacita di dalam memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang di sorga. Di atas semuanya ini Tuhan, terlebih dahulu ampuni dosa-dosa kami. Dosa melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, dan melalui perbuatan kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang kudus yang telah Engkau korbankan di kayu salib. Sehingga kami semua layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan seluruh doa permohonan kami, Tuhan boleh berkenan menjawab dan mengabulkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Inilah doa permohonan kami. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 791 ayat 1. Ni Tuhan tai borhat bahana tutang tangai Kristus ulu bala dapat pagi oh hamu parangan Tuhan tai borhat Mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.